Perkenalkan kami dari kelompok Cigadung yang beranggotakan kalian Alani Suherman, Raisa Hatir Hafiza, Alfira Rifani, Amoda Hikmah Azahra, Muhammad Arfat, Tristan Gilang Gumilang, dan sudah berada di antara kami Ibu Ketua RW 26. Boleh Ibu diperkenalkan? Nama saya Siti Kurniasi, saya sebagai Ketua Penggerak PKK RW 26. Iya, sebelumnya kita akan mewawancara Ibu soal kearifan lokal di sekitar pendahuluannya, soal penjelasan tujuan wawancara dan mengapa Ibu dipilih, karena kami memilih untuk mewawancara Ibu karena sebagai ketua RW dinilai lebih paham tentang lingkungan sekitar. Lalu tanpa mengulur waktu lebih lama, izinkan saya untuk bertanya, Ibu, kira-kira apa kearifan lokal yang ada di daerah ini? Di sini biasanya dari dulu suka ada kalau misalnya ada yang membangun rumah, kita bersama-sama bergotong royong untuk membantu membuat rumah itu dan memberikan bantuan makanan dan uang kalau yang uang ala kadarnya semampunya. Oke, dan apakah hal tersebut Ibu kuasai dan Ibu lakukan? Kalau sekarang karena udah tergeser oleh nilai-nilai kemanusiaan yang kurang, jadi untuk zaman sekarang sudah tidak ada. Baik, kira-kira kalau misalnya dilakukan hal-hal seperti itu, gimana warga sekitar untuk mempelajari dan mewarisi kearifan lokal tersebut? Ya harus digerakkan lagi kesadaran bergotong royong di antara masyarakat, saling membantu orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan baik materi maupun tenaga. Kapan pertama kali Ibu atau mungkin masyarakat yang lain mempraktikkan kearifan lokal ini, kira-kira dari usia berapa? Waktu saya kecil ya dari sini kira-kira tahun 80-an itu masih bisa dilaksanakan seperti itu, cuma karena udah bergeser ya yang seperti saya tadi katakan, jadi sudah tidak dilaksanakan. Kira-kira siapa yang menjadi mentor atau tokoh yang mengajarkan soal kearifan lokal ini yang menjadi pionir dari gerakan berbagi ini, Bu? Biasanya mah kalau dari dulu itu orang tokoh masyarakat yang sesepuh-sesepuh dulu yang bisa mengajak kepada warganya untuk membantu seperti itu. Oke. Selanjutnya akan dipertanyakan oleh rekan saya, Raisa. Kepada Raisa dipersilahkan. Jadi bagaimana cara melestarikan? Baik, jadi bagaimana cara Ibu melestarikan kearifan lokal ini? Kayaknya karena ini sudah bergeser ya nilai-nilainya, jadi harus mengajak kepada masyarakat untuk tradisi itu gimana caranya supaya digalakkan kembali agar bisa membantu warga-warga yang sedang membutuhkan dalam pembangunan rumah itu. Jadi sebenarnya apa tujuan dari kegiatan berbagi ini? Itu biasanya mah dulu teh biar pekerjaannya mungkin lebih cepatnya dari segi tenaga juga, untuk pekerjanya bisa lebih memakai tenaga karena tenaganya dibayarnya dengan upah makan aja, bukan upah kerja seperti sekarang gitu. Jadi bisa mengirit biaya dari segi-segi pembangunan itu. Menurut Ibu, mengapa kegiatan berbagi ini harus diteruskan? Ya karena itu mengandung nilai-nilai positif ya, jadi bisa untuk sebagai warisan budaya ya kepada anak cucu kita, bahwa hal yang baik itu harus terus dilestarikan. Menurut Ibu, bagaimana dampak dari adanya kegiatan berbagi ini di lingkungan masyarakat? Kalau tetap dilaksanakan, jadi saling dari segi gotong royongnya,
masyarakat sama-sama lebih dekat ya, lebih dekat. Jadi merasa tetangga itu rasanya saudara kayak gitu. Terus bagaimana kearifan lokal ini berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat setempat? Ya, jadi dari segi itu, dari kesejahteraannya, jadi bisa ada kan banyak pekerja yang mata pencariannya itu sebagai ini pekerja bangunan. Nah, bisa dipanggil untuk bekerja, cuma kan dari segi bayarannya mungkin upahnya nggak terlalu besar seperti yang lain, jadi agak mengirit gitu. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apa saja perubahan yang Ibu amati dalam praktik kearifan lokal sejak Ibu pertama kali terlibat? Jadi perubahannya ya, jadi masyarakat merasa lebih dekat aja satu sama lainnya. Yes, ya, merasa lebih dekat, rasa persaudaraannya mungkin ya. Bentar, Ibu. Dan lokal dengan lingkungan. Ya, kurang jelas. Oke, bagaimana Ibu melihat peran teknologi dalam melestarikan atau mengancam kearifan lokal? Kalau teknologi ada sisi baiknya juga. Mungkin tradisi ini bisa dibuat sebagai sama anak-anak muda, dimanfaatin, dibuat seperti apa aplikasi atau seperti apa, biar anak-anak muda atau masyarakat yang baru-baru tuh mengerti bahwa keuntungannya, sisi positifnya dari kegiatan berbagi itu, jadi lebih tertarik, nggak cuek-cuek gitu. Oke, apakah ada upaya kolaborasi antara komunitas lokal, pemerintah atau lembaga lain dalam melestarikan kearifan lokal ini? Bisa lah, dari per RT juga bisa, dari RT atau RW ada bekerja sama untuk melestarikan dan dibantu sama pihak kelurahan juga. Bagaimana Ibu merencanakan untuk mengajarkan kearifan lokal ini kepada generasi yang akan mendatang? Mengikuti zaman aja sebenarnya, era digital ya, bener. Jadi kayak membuat lewat TikTok atau lewat Instagram kayak gitu. Oke, apakah ada tantangan khusus yang Ibu hadapi dalam menjaga atau mewariskan kearifan lokal ini? Banyak tantangannya. Jadi dari anak-anak mudanya juga kurang karena anak muda sekarang sebenarnya beda sama orang tua zaman dulu. Masih sibuk dengan HP-nya masing-masing kayak gitu. Jadi udah sisi-sisi untuk membantu orang tua atau itu udah agak berkurang. Jadi dari harus terus dikasih pengarahan bahwa ini pentingnya kegiatan itu untuk dilaksanakan. Oke, bagaimana Ibu melihat masa depan kearifan lokal ini dalam konteks perubahan global dan modernisasi? Kalau tetap dilaksanakan, saya percaya satu sama lain dari segi keuangan, dari segi merasa persaudaraan satu sama lain, insya Allah lah bisa membawa dampak positif kepada seluruh masyarakat. Oke, Bu, terima kasih. Terima kasih. Baik, sekian jawaban dari Ibu Ketua PKK RW 26. Kepada Ibu terima kasih atas jawabannya, akan sangat membantu bagi tugas IPS kami pada kali ini. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Kami dari kelompok Cigadung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dipotong-potong. Iya, bisa. Pasti dipotong bener ya? Bisa di
bisa Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oh iya. Sama Laisa nanti dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok Cigadung yang hari ini sudah berada di antara kami istri dari Ketua RT 03. Sebelumnya kami akan mempertanyakan soal kearifan lokal yang ada di daerah sekitar RT 03. Kepada pewawancara dipersilahkan. Ya, langsung. Apa kearifan lokal yang ada di daerah ini, Ibu? Apa ya, seni paling ya. Oh, kesenian paling yang di itu mah gendingan yang kayak gitu. Tahu gendingan nggak yang dari Jawa? Gendingan, iya, gendingan namanya. Yang seperti gamelan ya, Iya, Ibu? tapi dari Jawa ini. Oh, iya. Apa kearifan lokal yang Bapak kuasai? Astagfirullah. Apa kearifan lokal yang Ibu kuasai dan praktikan? Paling ibu mah apa ya? Ibu mah paling nyanyinya, ikutan paduan suaranya mungkin. Kalau alat musiknya mah ibu nggak mainin. Bapak-bapak ya. Bapak ikut memainkan Ibu? Enggak, cuman ituin aja ikut-ikutan. Kapan Ibu mempelajari dan mewarisi kearifan lokal ini? Kalau itu mah dari turun temurun, ya dari orang tua paling. Dari orang tua. Kapan Ibu pertama kali mulai terlibat dalam praktik kearifan lokal ini? Kapan ya? Mungkin dari semasa kecil Ibu atau mungkin dari semasa remaja? Enggak, soalnya ibu kan bukan penduduk asli sini. Jadi kalau asli orang sini mah pasti turun temurun. Kalau ibu mah cuman ngeliatin dulu baru dikenalin. Adalah meureun 10 tahun yang laluan 10 mah. tahun yang lalu. Cukup lama ya Bu ya? Iya, tapi sekarang teh jarang di ini sih. Tidak terlalu diwariskan Tidak. ya Bu? Paling kalau ada kegiatan Agustusan, nah baru. Sekarang lagi pada latihan. Oh, wow, oke. Siapa yang menjadi mentor atau tokoh yang mengajarkan Ibu tentang kearifan lokal ini? Sesepuh di sini, paling ini yang di depan, Pak Satiman namanya. Bagaimana cara Ibu melestarikan kearifan lokal ini? Ya kalau bisa mah diajarin, dikenalin lah ke anak-anak ya. Baru ya selain diliatin harus dicontohin dulu kan. Sambil dipraktekkan. Nah ini namanya apa gitu. Ini alat musik apa, gunanya buat apa gitu kan. Kapan munculnya kearifan lokal ini? Sudah lama, semenjak berdiri kampung di sini emang udah ada. Soalnya bawa dari daerah Jawa kan, ini disebutnya Kampung Babakan Jawa. Jadi di sini ya budayanya budaya Jawa. Berapa kearifan lokal ini berlangsung? Berapa macamnya atau apanya itu? Berapa kali? Oh, setahun atau segimana? Dalam kurun waktu setahun Ibu, setahun terakhir. Kalau ada yang hajatan boleh tuh diundang. Atau ada yang syukuran misal hitan anak atau ulang tahun paguyuban boleh tuh dipanggil. Oke, Kalau Agustusan mah biasa itu mah kayak ngereog gitu. berarti tergantung acara yang berlangsung ya Ibu. Oke, berarti boleh diganti pewawancara, silakan untuk Elvira. Tristan berarti yang pegang. Apa tujuan dari kegiatan kearifan lokal ini, Bu? Melestarikan kebudayaan bangsa biar tidak punah. Ya seperti gamelan, calung, yang kalau Sunda mah kan calung, kalau Jawa mah angklung. Bilangnya kayak apa ya? Apa sih yang kuda lumping, tahu nggak geningan? Nah, yang kayak gitu masih ada di sini yang kayak gitu. Mengapa Ibu memutuskan untuk mempertahankan dan meneruskan tradisi kearifan lokal ini? Karena itu kan warisan dari leluhur. Kalau enggak sama kita dilestarikan sama siapa lagi?
Bagaimana kearifan lokal ini telah membentuk identitas masyarakat di daerah Ibu? Bagaimana? Ya harus dikenalkan agar anak-anak muda sekarang bisa terjun ke situ, bisa mengenalkan lagi nanti ke anak cucunya, jadi nggak akan punah. Bagaimana kearifan lokal ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat? Kalau ada yang mengundang kan otomatis tuh dapat pemasukan, setidaknya dapat orang luar itu mengetahui, jadi ya dapatlah dari situ mungkin pemasukan lah lumayan. Apa saja perubahan yang Ibu amati dalam praktik kearifan lokal sejak Ibu pertama kali terlibat? Ya mungkin ibu yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, terus ada manfaatnya juga kan. Di situ kan perkumpulan paguyuban, jadi yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal gitu. Terus diambil hikmahnya aja, berarti ada tali silaturahmi di antara pertemuan tersebut. Bagaimana hubungan antara kearifan lokal dan lingkungan alam di sekitar Ibu? Apa ya itu jawabannya? Mungkin untuk tadi mungkin jadi Ya kalau buat di lingkungan berarti jadi lebih apalagi ya, lebih rame lagi mungkin ya. Jadi guyub gitu, tak jadi gimana ya? Ya jadi rame gitu kan, bisa bersatu. Bagaimana Ibu melihat peran teknologi dalam melestarikan atau mengancam kearifan lokal? Dari teknologi ya. Ya sekarang makan zaman udah mulai maju ya. Jadi kalau bisa mah dengan adanya teknologi itu diangkat lagi kearifan lokal yang zaman dulu itu. Yang zaman dulu kan sekarang udah hampir punah. Nah harusnya mah diangkat lagi, dibudidayakan lagi gitu ya. Boleh bantukan saya? Oke, apakah ada upaya kolaborasi antara komunitas lokal, pemerintah, atau lembaga lain dalam melestarikan kearifan lokal? Bagaimana upaya ini dilakukan? Ya pasti ada, dari struktur organisasi kepemerintahan kita mohon dukungan, kayak alatnya minta diperbaiki atau minta dukungan dananya gitu ya, minta bantuan itu nggak harus tenaga juga kan sekarang mah ya, yang pasti minta uangnya gitu dari pemerintah. Buat melestarikan budaya kan alat-alat itu perlu pemeliharaan. Bagaimana merencanakan untuk mengajarkan kearifan lokal ini kepada generasi mendatang? Bagaimana menerapkan? Iya kata ibu juga tadi. Jadi minimal lah sebulan sekali muda-mudi itu diajak, ayo lihat tuh orang tua lagi mainin, diperkenalkan dulu alatnya seperti apa. Yang ini misalnya bunyinya apa, ini bunyinya apa gitu kan. Kayak kalau di gitar mah bassnya gitu kan, dikenalin lah alat musiknya. Kan ada yang dipukul, ada yang digesek. Iya semuanya sih dipukul sih kebanyakan mah, cuman bentuk pemukulannya itu yang beda-beda, sama alatnya juga beda-beda. Apakah ada tantangan khusus yang Ibu hadapi dalam menjaga dan mewariskan kearifan lokal ini? Bagaimana Ibu mengatasinya? Kalau menurut ibu sih tantangannya berat ya, soalnya sekarang anak-anak zaman sekarang kalau diajak main yang zaman dulu itu susah, karena udah nggak modern, cenak kuno, nggak mau. Jadi maunya yang baru-baru. Ya semaksimal mungkin lah
diajaklah pelan-pelan gitu, bertahap, nggak harus ayo maksa kan, ayo nggak harus, tapi mencari apa ya, pokoknya mah mencari alasan gitu agar si anak itu tertarik mau melestarikan. Bagaimana Ibu melihat masa depan kearifan lokal ini dalam konteks perubahan global dan modernisasi? Kata ibu sih banyak tantangan ya. Kalau orang tua zaman sekarang kurang melestarikan, kurang mengangkat ke media misalnya, pasti akan punah kata ibu lama-lama. Tapi kalau orang tua sekarang udah nggak gaptek gitu ya, bisa melestarikan, bisa mengenalkan ke anak muda, insya Allah terangkat kembali. Kayak sekarang kan zaman lagu Sunda tuh lagi rame, otomatis tuh Sundanya keangkat, Jawa Barat keangkat gitu kan. Jadi ini mah harus ngajak kolaborasi sama artis. Ya enggak? So, kan Melly Guslau sekarang yang itu gening Sunda, ya lagi booming kan itu sekarang. Ya itu Jawa juga sama kayaknya, kayak wayang ya kayak gitu. Jadi nggak diambil sama negara lain. Kayak sekarang lagu Halo Halo Bandung dicuri kan sama Singapura ya? Malaysia. Bukan Malaysia, apa sih tadi teh? Kuala Lumpur ya? Malaysia juga ya itu. Jadi kan Baik, itu akhir dari pertanyaan pada hari ini, Ibu. Terima kasih atas jawabannya dan maaf ya partisipasinya. bila jawabannya kurang maksimal. Sudah Ibu, sudah lebih dari cukup. Terima kasih Ibu, sudah sangat lengkap. Sekian dari presentasi kami dan presentasi wawancara kami pada hari ini. Kami kelompok Cigadung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terus sekarang kemana lagi? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok Cigadung. Di sini sudah hadir di antara kami warga lokal dari daerah yang akan kami wawancarai. Sebelumnya silakan Bapak. Sebelumnya tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, boleh langsung Teteh Raisa. Jadi apa kearifan lokal yang ada di daerah sini? Kesediaan kuda lumping di sini. Kesenian kuda lumping ya Ibu. Terus apa kearifan yang Ibu kuasai atau pernah Ibu lakuin di sini? Atau mungkin yang warga sekitar kuasai atau warga sekitar pernah praktikan? Yang lebih sering ya itu yang kesenian kuda lumping Kesenian itu. kuda lumping ya. Di mana Ibu mempelajari atau mewarisi kearifan lokal ini? Dari tetua di sini ya. Iya. Dari tetua di sini yang asal dari Jawa, daerah Purbalingga. Kapan Ibu pertama kali mulai terlibat dalam praktik kearifan lokal ini? Mulai kan nih 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang. Oke. Bagaimana cara Ibu melestarikan kearifan lokal ini? Dijaga dan diajarkan terus sampai generasi terbaru gitu. Kira-kira apa tujuan dari kegiatan kuda lumping ini? Untuk melestarikan Ibu maaf diulangin lagi. untuk melestarikan kebudayaan supaya tidak hilang sama kebudayaan modern ya. Amalia, silakan. Boleh Teteh Amal Yang mana? Yang ke dari Sini. ya. Mengapa Ibu memutuskan untuk mempertahankan dan meneruskan tradisi kearifan lokal ini?
melestarikan dan mempertahankan mempertahankan ya. Melestarikan dan mempertahankan dan meneruskan. Merupakan suatu kebanggaan karena itu kan salah satu salah satu kesenian tradisional Indonesia. Jangan sampai hilang oleh kesenian modern ya. Gitu. Bagaimana kearifan lokal ini telah membentuk identitas masyarakat di daerah Ibu? Membentuknya lebih kompak ya, lebih kompak, saling mendukung. Ya lebih erat tali persaudaraan gitu, mempererat tali persaudaraan. Bagaimana kearifan lokal ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat setempat? Mungkin bisa dari segi perekonomian, Ibu. Sering diundang paling ya. Iya. Sering diundang ke daerah lain. Gitu. Sering diundang ke daerah lain. Jadi ini ya, Bu, pemasukan. Iya, seperti itu. Apa saja perubahan yang Ibu amati dalam praktik kearifan lokal ini sejak Ibu pertama kali terlibat? Lebih tahu lagi seni tradisional. Lebih dekat dengan warga sekitar yang bukan saudara kita gitu. Bagaimana hubungan antara kearifan lokal dengan lingkungan alam di sekitar Ibu? Atau mungkin tidak berkaitan, Ibu? Kurang berkaitan sih ya. Karena itu mah lebih ke Kebudayaan dan karakteristik ya, ya, Bu. ya itu mah lebih ke budaya dan karakteristik. Bagaimana Ibu melihat peran teknologi dalam melestarikan atau mengancam kearifan lokal? Kalau ngelihat dari peran teknologi, kalau kita bisa menggunakan dengan hal yang positif, kesenian tradisional akan lebih maju. Tapi kalau memandangnya negatif, kesenian tradisional akan mati oleh teknologi. Baik, Ibu, saya ambil alih untuk pertanyaan selanjutnya. Lalu, apakah ada upaya kolaborasi dari komunitas lokal, pemerintah, atau lembaga lain dalam melestarikan kearifan lokal, dan bagaimana upaya ini dilakukan? Mungkin bisa dari pemerintah atau mungkin dari komunitas lokal seperti Karang Taruna, Ibu, misalnya? Dari Karang Taruna aktif ya, dari Karang Taruna aktif, dari pemerintah lokal paling dari kelurahan. Oke. Kira-kira bagaimana, Ibu, upayanya dilakukan dengan apa? Setiap ada acara pasti dibawa, diperlihatkan aksi kuda lumping ini gitu. Baik. Bagaimana rencana untuk mengajarkan kearifan lokal ini pada generasi mendatang, Ibu? Mengajarkannya ya dengan diperlihatkan dan diajarkan cara tarinya sama alat musik ya, lebih ke pegang alat musik dan tarinya aja gitu. Berlanjut ke pertanyaan lainnya, Ibu. Punten ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Ibu. Apakah ada tantangan khusus yang Ibu hadapi dalam menjaga dan mewariskan kearifan lokal ini, dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Tantangannya banyak ya, karena semakin kesini semakin teknologi semakin tinggi. Jadi kalau misalkan kita tidak giat untuk memperkenalkan dan mempertahankan kesenian ini, pasti akan hilang oleh budaya modern ya. Jadi yang tradisional pasti akan hilang. Untuk mempertahankannya itu lebih sering diperlihatkan, diperkenalkan sama generasi terbaru kita. Baik, untuk satu pertanyaan terakhir, Ibu, bagaimana Ibu melihat masa depan kearifan lokal ini dalam konteks perubahan global dan modernisasi? Perubahannya seiring dengan berjalannya waktu, gadget lebih canggih ya. Mungkin anak-anak generasi sekarang untuk bisa mempertahankannya bisa lewat gadget kan ya, diperkenalkan untuk kesenian tradisional Indonesia. Gitu aja. Baik. Ya, terima kasih banyak, Ibu, untuk jawabannya, sangat membantu bagi tugas kita pada hari ini. Sekian dari kelompok Cigadung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.